Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Putri. Saya dari Prodi Sastra Inggris di Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi. Di sini saya akan mewawancarai seorang narasumber yang akan membantu saya dalam menceritakan tentang asal-usul desa Tanjung Pau Hilir dan Tanjung Pau Mudi dan desa Pondok Siguang yang terletak di Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi. Video ini dimaksudkan untuk memenuhi tugas PPL dan dibimbing oleh Mr. Dr. Alfian MID. Baiklah, di sini saya sudah bersama dengan narasumber. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Putri. Saya mahasiswa dari Prodi Sastra Inggris di UIN Sultan Taha Saifuddin Jambi. Di sini saya bermaksud untuk mendengarkan cerita dari Bapak untuk memenuhi tugas PPL dari kampus saya. Bisa perkenalkan nama Bapak? Baiklah, nama saya Haji Abu Bakar. Tempat dan tanggal lahir Tanjung Pau Hilir, 18 Juli 1962. Di sini saya ingin mendengarkan cerita asal-usul dari desa Tanjung Pau Hilir dan Pondok Siguang. Boleh saya dengarkan, Pak? Bolehlah. Sekarang kita hendak bercerita tentang asal-usul desa Tanjung Pau Hilir dan Pondok Siguang. Cerita yang saya terima dari orang tua-tua, dulu ada seorang laki-laki yang berasal dari Desa Mua. Desa Mua ini salah satu desa yang terdapat di Kecamatan Gunung Raya. Dia pergi nak mencari ikan. Istirahatlah dia di Sendaran Agung. Di Sendaran Agung itu dia istirahat di bawah pohon pau. Pohon pau itu suatu pohon yang besar, rindang, dan buahnya agak keasam-asaman. Kemudian dia nengok ke arah utara, ke arah ulu. Kemudian dia berjalan untuk mencari di mana tempat yang bagus nyari ikan dan tempat istirahat. Dalam pelayaran dia itu, kemudian dia melihat ada suatu tanah yang menjorok ke tengah dalam air yang disebut orang dengan tanjung. Tanah yang menjorok ke tengah itulah yang tempat dia istirahat. Kemudian karena dia ini mau istirahat, mau duduk elok-elok, dia buatlah suatu pondok. Dibuat pondok yang dibuat dari atapnya disebut dengan siguang. Siguang itu rumput yang keras, kecil, tapi dia itu kuat. Dianyam, kemudian dijadikan atap pondok itu. Setelah lama-lama dia di situ, dia sudah beranak pinak di situ. Yang sebahagian anak-anak dia ini pindah ke arah Mudi. Kemudian dia mencari ikan di situ, beranak pinak pula di situ dan berkembang di situ. Sebagian dari anak dia ini ada lagi yang pindah ke arah hilirnya, kemudian mencari ikan dan beranak pinak pula di situ, lama-kelamaan berkembang. Dalam suatu masyarakat, karena dia inilah banyak orangnya, perlu ada yang dituakan. Nah, yang dituakan itulah yang akan mengarah dalam suatu masyarakat. Oleh sebab itu, dia membuat suatu tradisi yang ada, yang disebut dengan adat. Jadi untuk memerintahkan dia buat di sebelah Mudi dipimpin oleh 2 orang pemimpin. Pucuknya disebut dengan Dapati Anum. Nah, bawahnya itu wakilnya itu disebut dengan Datu. Nah, yang di hilir ada yang disebut dengan Dapati Tanjung Pau, karena dia yang memerintahkan satu desa itu. Itulah adat Tanjung Pau disebut dengan
kembang 2, kembang 3. Maksudnya 2 pemerintahan di Mudik ditambah 1 di Hilir menjadi 3. Orang nyebutnya kembang 2, kembang 3. Adatnya sama, tradisinya sama, tidak boleh dipisah-pisahkan karena satu nenek. Nah, itu terjadinya. Maka semenjak itulah dibuatlah nama yang sebelah Mudik disebut dengan Tanjung Pauh Mudik, yang sebelah Hilir disebut dengan Tanjung Pauh Hilir. Tanjungnya tempat dia nginap tadi, pauhnya tempat dia istirahat di Sendal Agung tadi. Nah, Tanjung Pauh yang sebelah Hilir disebut Tanjung Pauh Hilir, yang sebelah Mudik disebut dengan Tanjung Pauh Mudik. Sekitar tahun 70-an terjadi pemekaran desa. Tanjung Pauh Hilir itu dimekar menjadi 2, Tanjung Pauh Hilir dan Desa Pondok Siguang. Pondok Siguang itu Pondok bagaimana? Siguang itu asal kata muasalnya itu pondok yang dibangun yang pertama kali tadi, atap Siguang. Itulah diambil nama Pondok Siguang. Jadi itu asal muasal kata istilah adanya desa Tanjung Pauh Hilir dan Pondok Siguang. Itulah yang bisa kita sampaikan saat ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak. Ya. Baiklah, itulah dari cerita dari narasumber saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.